Halo, selamat siang. Halo, selamat siang yang sudah bergabung. Di sini ada Pak Zulfata Zainal. Apa kabar, Pak? Sehat selalu ya, Pak. Kita masih menunggu narasumber, yaitu Pak Bebin Juwana dan Ahmad Garuda. Ya, siapa lagi? Oh, belum. Masih Pak Zulfata. Ya. Pak Sterina dulu. Oke. Kita tunggu. Ya, udah WA juga. Oke, masih menunggu narasumber. Ya, kemarin yang pertama itu hari Senin kita adakan tentang imbas kebijakan PPKM untuk sektor bisnis otomotif. Ya, ini ternyata kalau dari teman-teman aftermarket nih sangat berpengaruh sekali. Jadi di mana mereka kan tokonya dipaksa tutup ya. Sementara dari pemerintah belum bisa berikan solusi yang konkret gitu untuk gimana supaya ya bisnis tetap berjalan. Ya, ini sudah ada Pak Wahyu, narasumber yang talkshow yang pertama di hari Senin kemarin. Ya, Pak Wahyu di sini juga ada Pak Zulfata Zainal. Pak Zulfata Zainal ini boleh saya bilang engineering ya Pak Zulfata ya di BAN ya, dulu di Bridgestone ya Pak. Pak Zulfata, selamat datang Pak Zulfata sekali lagi. Ya. Ini sudah ada nih. Udah Garuda, Ahmad Garuda. Ya, saya panggilnya udah Garuda. Ya. Halo Garuda. Boleh bisa ditampilkan screen-nya? Bro. Mantap. Ya. Gimana Garuda, sehat? Habis makan Alhamdulillah. Penting itu. Menjaga imun. Jaga imun. Ya, udah bekam lagi? Bekam. Hah? Aduh, bekam dihindari dulu deh. Hindari dulu ya. Oke. Lagi Udah dengan banyak orang soalnya. Oke.
Udah kemarin ini kan kita lagi akan membahas nih kebijakan imbas dari kebijakan PPKM ini untuk sektor bisnis otomotif. Ya. Ya. Talk show yang pertama itu di hari Senin. Ya, saya mengundang Pak Wahyu dan Mas Boy Prabowo. Ya, di bidang modifikasi kita lebih banyak membahas tentang efeknya ke bisnis aftermarket otomotif. Ya. Nah, sembari menunggu Pak Bebin, ya kita tuh saat ini mau membahas soal imbasnya ke sektor bisnis industri otomotif secara global gitu, secara nasional. Gitu. Yang kita tahu kan kayak showroom mobil di Jakarta tuh tutup semua, gitu ya. Untuk mau servis aja harus by appointment. Gitu udah. Mungkin ini ya, apa namanya, kalau dari sisi bisnis mungkin aku nggak terlalu apa namanya jelasin secara ini ya, tapi lebih ke apa namanya, ke bidang jurnalistik ini juga terkena imbasnya gitu loh. Jadi yang gue jelasin nanti ya paling sekitar kerja jurnalistik juga nggak semudah di pas sebelum ada COVID itu, sebelum pandemi. Jadi semuanya berjalan lancar. Setelah ada kondisi seperti ini ya semuanya kaget gitu dengan kekagetan yang luar biasa tentunya ya. Dan bukan hal yang main-main yang kita hadapi, soalnya seperti nggak habis-habis gitu loh. Jadi semua hal yang kita butuhin termasuk yang namanya narasumber, terus kita butuh ambil gambar dan sebagainya, ya akhirnya semuanya terhalang-halangin gitu dengan kondisi seperti ini ya. Mungkin gue jelasin seperti itu aja, karena kalau lebih jauh ke industrinya mungkin takutnya nggak tepat gitu loh dari sisi pandangan jurnalisme gitu. Oke. Ya, makanya kita tunggu Pak Bebin nih. Ya, Pak Bebin kan beliau udah puluhan tahun ya di industri otomotif. Nah itu lebih pas tuh kalau Pak Bebin itu. Di Hyundai terakhir, ya, beliau juga masih concern nih sebagai pengamat otomotif. Ya tentunya kan kondisi ini kemarin kami sudah bahas dengan Pak Wahyu dengan Mas Boy ya, kondisi pandemi 2 tahun ini tuh udah pastinya berbeda dengan kondisi krisis moneter 98 ya. Terus ada yang Lehman Brothers di tahun 2008 itu juga ada krisis, itu juga pastinya beda nih penanganannya. Mungkin ini lebih parah ini yang saat ini gitu, dan imbasnya juga pada akhirnya ke dunia otomotif. Nah, aftermarket sih yang kena imbas lebih gede gitu. Mungkin kalau beberapa produsen mobil besar masih bisa survive lah ya, kayak Toyota, Honda masih punya model-model unggulan yang ya udah pasti itu banyak peminatnya gitu. Dan pandemi ini mungkin berpengaruh iya, tapi masih tetap ada penjualan. Begitu udah. Kalau menurut udah gimana tuh? Ini kita informal dulu udah ya, sambil menunggu sambil menunggu Pak Bebin. Nanti kita mulai, mungkin ada sedikit perkenalan dulu dari Pak Bebin dan dari Garuda gitu. Saya sih sependapat sama Uda ya kalau soal jurnalistik otomotif ya. Kami pun di Sound and Machine ini kami ada satu tim juga ya, ada hambatan ini untuk apa? Salah satu mungkin bertemu narasumber. Beberapa waktu lalu juga ada loh narasumber yang memang mungkin karena dia secure banget, jadi dia nggak mau ditemui dulu. Oke, nggak apa-apa, kita hormati gitu. Terus juga kalau dengan pabrikan ya, agen pemegang merek, selama ini kita udah 1 tahun lebih ya udah ya, by Zoom terus ya udah. Iya. By Zoom terus ya. Emang ada cara yang lain sih. Ya, launching mobil aja tuh by Zoom kan. Jadi tapi mereka tuh kalau yang saya tanya ya, ada beberapa agen pemegang merek, mereka menilai nggak efektif launching by Zoom itu. Pastinya. Kan sebagai wartawan, misalnya launching mobil apa tuh? Agia misalnya. Kalau datang langsung kan kita bisa dapat feel-nya nih. Oke, ini mobil ini memang udah ada ubahan, udah ada penyempurnaan. Kita mewartakannya kan juga lebih dapat gitu feel-nya gitu. Dibanding hanya ngelihat di layar. Pasti. Gitu kan.
Pasti ya, begitu. Pasti. Jadi ya semua kerja-kerja jurnalistik juga terhalang gitu karena ya kita sebagai sebagai apa namanya pewarta sudah terbiasa dengan kondisi melihat langsung ke lapangan gitu, apapun bentuknya, apapun misalnya ya termasuk ngobrol sama ini ya narasumber ya. Karena ketika kita bisa ngobrol langsung doorstop itu benar-benar hal yang ya saya kira menurut saya memuaskan karena kita bisa bertanya apapun lah ketimbang ketimbang kita bicara di apa namanya via virtual seperti ini. Memang memang ada ruang-ruang yang bisa kita maksimalkan gitu. Cuma secara feeling terus kedekatan emosional itu seperti agak ya ada sesuatu yang inilah karena kan kita tidak tahu kondisi real orang tersebut di saat ini kan misalnya gitu. Kayak misalnya nih aku ngobrol sama Kawayu misalnya lagi ada masalah sebenarnya di rumah gitu kan. Nah, terus ditanya macam-macam ini itu bisa-bisa dia marah gitu. Gitu. Maksudnya kita nggak tahu kondisi emosional seseorang ketika berada di ruang virtual dan ketika kita ngejar pertanyaan ini itu ya kemungkinan imbasnya mungkin akan berbeda gitu dengan apa yang kita kita inginkan gitu loh. Jadi nggak maksimal jadinya. Gitu Bro Anto. Gue pindah tempat dulu deh. Boleh. Panas kayaknya. Kita nunggu Pak Bebin. Barusan sudah saya ya. Tapi menurut nih, ini kebijakan PPKM gimana pengaruhnya buat industri otomotif ya? Kenapa? Kebijakan PPKM ini gimana pengaruhnya buat kebijakan PPKM ya? Kemarin tuh ada updating dari pemerintah ya soal bagaimana pengaturan baru. Jadi sekarang tuh bukan namanya PPKM darurat lagi, jadi lebih ya disebut lagi jadi PPKM gitu. Balik lagi ke PPKM biasa gitu. Cuma aturannya masih sama karena masih satu rangkaian dengan yang kemarin ya. Menurut gua kondisinya memang nggak mudah karena yang diatur adalah cuman sebagian aja gitu. Jadi kayak misalnya kita di industri otomotif tuh kayak misalnya pembelian kendaraan dan sebagainya masih diatur secara dikatakan bukan sektor esensial gitu kan. Ya. Nah, dikatakan bukan sektor esensial. Nah, ini sebenarnya kalau bisa dibilang ya bagi orang yang kerja di situ akan menyakiti hati gitu kan. Karena kan dibilangnya ya esensial bagi keluarga orang yang kerja di situ sementara yang nggak kerja di situ ya bilangnya nggak esensial padahal ya semua lahan pekerjaan sih sebenarnya esensial bagi orang yang ada di situ. Nah, bagaimana menyikapi ini ya tentu mungkin ya kemarin atau tadi malam ya Ko Wahyu juga ngomong gitu. Ada temennya yang di Thailand apa namanya di sana tuh ada pembatasan pergerakan masyarakat ya sama lah kayak kita di sini cuma dia lebih mengatur ke aktivitas orang yang berkerumun itu dibatasi maksimal 6 orang ya. 6 orang yang satu rumah. Yang satu rumah gitu. Nah selain itu nggak boleh gitu dan dendanya cukup besar. Nah dendanya di kita ini sebenarnya sanksinya yang kurang disikapi dengan baik gitu. Kalau menurut saya sih ya seperti itu. Jadi nggak pernah ada sanksi ya sanksinya cuman berupa ya mungkin paling parah mungkin paling materai aja ya. Paling materai aja gitu. Sanksinya ada tuh denda kalau salah. Denda tapi nggak ini juga nggak pernah terlaksana juga dengan baik gitu loh. Iya. Kemarin tuh
Yang kena itu sebenarnya yang justru kayak kemarin ada dekat rumah nih ada restoran ayam gepuk. Ya. Gitu. Nah, kopi Panjer ayam gepuk. Nah, Ya. beberapa kali memang kelihatan rame gitu. Dan sudah diatur bahwa orang semua konsumen itu harus melakukan take away. Tapi ternyata masih ada penerimaan dine in yang di lantai 2-nya. Nah, itu yang dikenakan sanksi. Tapi sanksi yang diberlakukan ini sepertinya cuman kayak sekadar untuk nyogok ke ini aja, Satpol PP aja. Nah, ini ya sebenarnya juga jadi yang harus diperhatiin gitu loh. Jangan sampai ini kan kita memberikan sanksi sebenarnya untuk memberikan efek jerat. Tapi kalau efeknya lebih ke untuk datang ke situ terus malakin, datang situ malakin. Nah, itu sebenarnya ya nonsens juga, sama aja gitu, tetap aja ada kerumunan gitu. Iya, lalu ini udah kemarin tuh di yang pertama sempat ngobrol sama Pak Wahyu ya. Masalah sektor non esensial. Katakanlah toko perabotan itu kan masuk sektor non esensial. Disuruh tutup. Sementara di sebelahnya katakanlah kopi kenangan atau ayam gepuk gitu. Lagi disiram promo gede-gedean. Otomatis tuh ojek online tuh pada ngumpul di situ. Akhirnya berkerumun. Begitu. Pasti. Iya, makanya ini sebenarnya jadi gimana nih? Jadi kan yang non esensial ini malah yang sebenarnya harusnya nggak terlalu rame, bisa dijalankan prokesnya ya. Ya itulah, karena saya sepakat kemarin kata Om Wahyu soal tidak adanya peraturan yang menyeluruh gitu, nggak fair gitu untuk semua industri usaha gitu. Kenapa ya? Karena seolah-olah aturan untuk PPKM ya cuman berlaku adil untuk pengusaha restoran aja, sementara kan yang kayak pengusaha-pengusaha yang lain yang mungkin yang jualan spare part atau jualan sepeda misalnya ya kan, perlengkapan olahraga misalnya kan, perlengkapan olahraga tuh nggak, ya menurut gue sih paling nggak mungkin lah lu misalnya datang ke toko itu misalnya cuman tiap hari gitu. Ya, betul. Beda sama restoran kan, restoran ya kita bisa bilang gue pengen makan itu deh, jadi menunya banyak, pengen nyobain semua gitu, bisa tiap hari datang. Kalau di toko olahraga atau toko sepeda nggak mungkin tiap hari datang, Mbak. Ya, udah ini maaf, ini Pak Bebin sudah join ya. Siap. Pak Bebin, selamat siang Pak Bebin, selamat bergabung. Selamat siang, salam sehat buat semuanya. Sehat selalu Pak Bebin. Saya kenal Pak Bebin ini udah lama sekali nih, waktu zaman saya masih kuliah. Terlalu lama. Udah terlalu lama ke kantornya Pak Bebin nih, urusan ini Pak Karimun Club Pak. Pak Bebin pembina kita waktu itu. Oke, Pak Bebin ini tadi hanya ngobrol informal aja sih sama, di sini ada udah Garuda, ada Pak Wahyu, terus ada Pak Zulpata Zainal, ada nih, ya, sama teman-teman media, teman-teman yang lain juga ada di sini. Ya. Oke, kalau gitu dua narasumber sudah hadir, saya resmi mulai ya, Pak Bebin Garuda ya. Oke, selamat datang di talk show Diskomotif. Ya, diskusi car audio, modifikasi dan otomotif. Nah, ini kebetulan ini momennya adalah kebijakan PPKM, PPKM darurat yang memang ini sangat berimbas nih ke sektor bisnis otomotif. Di seri yang pertama hari Senin kemarin kami menghadirkan narasumber Pak Wahyu Tanuwijaya dari Car Aftermarket Network dan Mas Boy Prabowo ya dari Asia Pacific Tuning Association. Ini kita bahas lebih ke bisnis aftermarket. Nah, kalau saat ini mengundang Pak Bebin, mengundang Mas Ahmad Garuda untuk kita bahas imbasnya untuk industrinya, Pak Bebin. Gitu. Oke. Boleh. Oke, Pak Bebin boleh sedikit perkenalan, nanti dilanjutkan dengan Garuda. Saya Bebin Juwana,
Ya. Dulu pernah berdinas di Suzuki, Ya. juga pernah berdinas di Hyundai selama 3 tahun, dan ya sekarang sudah pasca dinas deh ya ceritanya. Pasca dinas. Ya. Tapi Pak Paling Bebin ya, sampai sekarang gimana? kegiatan sekarang ya paling seringkali dihubungi oleh teman-teman media ya, dimintain pendapat yang berkaitan dengan otomotif tentunya, dan beberapa kali diminta menjadi pembicara tentunya juga kaitannya otomotif gitu ya. Terkadang peluncuran produk mobil gitu. Dan yang rutin sampai sekarang itu masih siaran tetap di Sonora, Klinik Otomotif Sonora. Klinik Otomotif Sonora. Okay. Ya, hari Sabtu gitu. Ya. Karena sekarang kan tayangan yang di Kompas TV kan sudah berhenti sejak pandemi. Jadi bulan apa itu ya? Maret 2020. Tayangan tentang otomotif di Kompas TV juga sudah berhenti. Ya. Itu aja sekarang. Ya. Jadi sebenarnya udah nggak dinas, tapi masih tetap tune in nih Pak di industri otomotif ya Pak. Lumayan deh. Iya. Lumayan. Cuman ya sekarang karena ini ya, ya mungkin juga nggak bisa disalahkan karena pandemi juga. Ya. Misalnya ada produk baru gitu, untuk mendapatkan kesempatan mencoba produk baru sudah agak sulit gitu. Jadi kalau dulu gitu nggak bisa dapat di negara sendiri di Indonesia, ya ketika saya keluar saya kepingin coba mobil itu kayak apa sih sebetulnya gitu ya, rasanya, feelingnya dan sebagainya, ya saya nyoba di luar gitu. Dan ya seperti inilah, Anto tahu juga kan, dulu juga kalau saya keluar melihat pameran dan sebagainya kan berbagi foto, berbagi tulisan di media-media, Gramedia Group kan. Ya. Oke. Wah, ini udah gak diragukan lagi deh pengalamannya Pak Bebin ya. Jam terbangnya udah luar biasa. Ya. Oke, berikutnya Garuda, Ahmad Garuda, bisa sedikit perkenalan? Ya, terima kasih Bung Anto atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya bingung juga kalau misalnya mau ngobrol soal industri otomotif ya, karena saya sebagai jurnalis. Cuman kalau dari perspektif jurnalis, mungkin saya bisa bantu lah, karena kebetulan nama Om Bebin juga dulu sering kontak-kontakan waktu beliau masih di Indomobil ya, masih intens gitu. Ya, nama saya Ahmad Garuda. Memang dulu sekolahnya di jurnalistik, jadi ya memang berniat jadi jurnalis gitu. Cuman untuk tersesat di jurnalistik otomotif ini nggak nyangka gitu. Jadi benar-benar baru mendalami jurnalistik otomotif itu sejak 2005 lah. 2005 dan langsung terjun ke media online, dan media online waktu itu memang masih belum dianggap sih, tapi saya udah intens membesarkan jurnalisme digital bareng sama teman-teman lah ya, dulu awal-awal. Sempat ada juga teman yang dulu dari Global TV, sempat bareng memulai, ya itu awalnya dari situ. Sama akhirnya masuk ke Kompas Gramedia di tabloid otomotif, dan disuruh lagi membesarkan Otomotif Net, ya kan. Nah, sampai akhirnya keliling di beberapa unit kerja Otomotif Group, termasuk di Otomotif Net, terus di Motor Plus, sempat juga disuruh bantuin Otosport, macam-macam. Jadi ya sempat keliling-keliling juga lah antar unit. Nah, kemudian 2014 pindah ke perekrutan di Metro TV News. Nah, Metro TV News ini baru
jadi Medcom ID yang sekarang. Jadi posisinya langsung redaktur otomotif karena memang posisi itu yang ada waktu itu, dan sampai sekarang masih konsisten lah, sambil bantuin juga beberapa des nasional dan des otomotif. Gitu kiranya Bung Anto. Terima kasih. Wah, saya satu ini juga masih terus energik, masih terus aktif nih ya, terutama sekarang mainannya gadget nih. Waduh, pokoknya yang paling terbaru udah Ahmad Garuda deh, yang paling tune in ya. Oke, kita mulai ya. Mungkin dimulai dari pertama Pak Bebin. Pak, ini sengaja mengundang Pak Bebin di sini, kita membahas tentang industri otomotif, Pak. Ya, kalau yang di seri pertama kemarin talk show-nya kita membahas sektor bisnis yang aftermarket. Nah, kalau untuk sektor bisnis otomotif ini, menurut Pak Bebin bagaimana Pak imbas dari kebijakan PPKM ini? Ya, kalau saya mencoba menarik mundur sedikit gitu ya, sebelum PPKM itu kan terlihat bahwa api dari industri otomotif itu mulai membesar ya, akibat dihadirkannya refund dari pajak barang mewah, ya kan? Pada saat itu terus terang, ketika saya ditanya teman-teman media, pendapat saya, ada fenomena yang tidak dapat saya duga sebelumnya, di mana kendaraan 1.500 cc yang tadinya bayangan saya itu adalah kelas yang paling terdampak oleh pandemi, ternyata berhasil digerakkan. Gitu. Nah itu saya bilang, wow, betul-betul wow. Memang di sisi lain, kalau kita cermati, kebetulan saya dulu juga mengalami masa-masa sulit, karena dunia otomotif ini saya lihat kan ada gelombang pasang surutnya. Ya. Ya kan? Waktu terjadinya rame-rame tahun 98 misalnya. Kemudian ada tight money policy. Terus ya ada beberapa pasang surut di mana otomotif ini industri yang terdampak gitu. Tetapi kalau kita cermati bahwa industri ini seperti batang rotan. Maksud saya begitu lenturnya bisa mengikuti tadi gelombang yang menghantam bertubi-tubi gitu. Jadi nggak mana terbayang sih gitu ya. Waktu contohnya saya tarik mundur lagi ke belakang, waktu terjadi tight money policy misalnya. Waktu terjadinya rupiah dari Rp2.000 menjadi Rp15.000. Apa yang dipikirkan kita waktu itu adalah siapa yang mau beli mobil? Ya. Dolarnya tinggal segitu. Ya. Hampir berapa? Dari 2.000 ke 5.000 itu udah habis-habisan. Negara lain tidak ada yang separah negara kita. Tapi buktinya industri otomotif bisa survive. Kemudian ya kita maju pada saat pandemi gitu. Waktu banyak dibahas bahwa wah kita turun tinggal 10%. Saya dalam hati waktu itu hanya berpikir ini fenomena industri otomotif di Indonesia harus kita tunggu dan yakini
bahwa industri ini tidak serta-merta ambruk. Kita lihat di titik mana akan mulai terlihat bergerak untuk bangkit. Dan tadi saya katakan ketika diberlakukan itu bulan apa ya? Maret ya? Maret kan? Maret, Pak. Awal Maret. Awal Yang Maret, 1 Maret ya? 1 Maret. PPNBM itu kan. Terus, Pak, saya dikontak beberapa media, Pak, Bapak tahu nggak yang kelas 1.500 itu penjualannya jadi, hah? Karena saya kan sudah tidak punya sumber data kayak Kindo lagi kan, kecuali dari teman-teman media gitu. Yang benar, iya Pak, 1.500 bergerak. Hah? Siapa yang duga? Oh, oke. Ya. Harus aturan gitu. Masa sudah PPKM kayak keluyuran, tiba-tiba bayar. Saya mencoba bayangkan diri saya sebagai konsumen gitu. Iya. Dilakukan penyekatan bahwa untuk stay di rumah. Ya. Yang bekerja pun Tampaknya terputus nih sinyal dengan Pak Bebin. Halo, Pak Bebin. Sinyalnya terputus, Pak. Halo, terputus. Sinyalnya terputus. Coba saya WA ya. Terputus ya. barusan putus. Sekarang udah? Sudah, Pak. Silakan. Lanjut. Nah, saya bayangkan ketika kita diminta untuk stay at home, jalanan dilakukan penyekatan, kapan bisa ke ke showroom gitu? Ya. Ya kan? Karena kan membeli motor, membeli mobil kan tidak seperti membeli t-shirt gitu. Betul. Membeli busana lewat online saja beberapa kali nggak kebenaran gitu. Masih oke connection? Oke, lanjut. Silakan, Pak. Jadi ketika konsumen tidak bisa ke showroom, apa yang terjadi gitu? Apakah salesman akan jemput bola? Ini yang saya sulit bayangkan gitu. Ya. Apa iya salesman-nya berani ke rumah calon konsumen gitu? Oh, Ya kan? Kalau Ya. dokumen, saya pikir-pikir, sekarang ini kan sudah era digital. Untuk tanda tangan SPK, tidak sulit. Kalau bicara soal pembayaran secara digital, bisa. Kalau mau mencicil misalnya, ya tentunya bank dari si konsumen yang bisa melakukan backup. Karena kalau leasing saya membayangkan, wow, ini leasing kan harus mengetahui profilnya. Profilnya si Bebin ini mampu nggak sih nyicil gitu. Tapi ketika saya mau beli motor A, kemudian bank B yang menjadi bank tempat saya menabung segala, tentu bank B akan, iya Pak, kami backup. Artinya dokumennya kan bisa dilakukan digital. Ya. Even sampai pembayaran. Jadi si showroom, si dealer nggak usah khawatir bahwa motornya nanti akan dibayar. Saya membayangkan hal-hal gitu. Tetapi saya sebagai konsumen mau membeli motor itu, masa sih hanya melihat video launching, ya kan? Kemudian
video-video di YouTube yang mereview produknya, kemudian serta-merta bisa telepon, "Tok, aku mau order motor itu, Tok, yang warna biru ya." Apa iya orang-orang zaman now itu bisa melakukan hal itu? Ini sebuah investasi besar loh. Beli motor atau beli mobil kan investasi besar. Itu melihat dari sisi penjualannya. Karena apalagi saya mendengar bahwa produk refund pajak barang mewah itu kan sudah berkurang 50%. Semangat, kemauan untuk membeli apa tidak turun 50%. Ini yang saya tidak bisa membayangkan sebagai gambaran keseluruhan penjualan otomotif di masa PPKM ini seperti apa. Itu mungkin sedikit yang saya coba angkat, yang menjadi pemikiran kita bersama. Kalau PPKM berkepanjangan, apa jadinya? Sementara terus terang saya sendiri gembira dan bersemangat ketika mendengar bahwa sampai dengan akhir Juni itu hasil dari potongan pajak barang mewah itu terhadap penjualan otomotif itu berita yang menggembirakan, sehingga saya ketika ditanya oleh teman-teman media, saya katakan kalau Gaikindo optimis dengan 750.000 unit tahun ini, saya optimis dengan angka 800.000 unit. Jadi saya bilang, udahlah, kita semua harus punya semangat yang sama. Tinggalkan jauh-jauh rasa pesimistis, walaupun saya tahu bahwa kita juga mesti realistis melihat kondisi. Tapi kan sekarang juga agak ketar-ketir juga kan, kalau melihat PPKM, kemudian saya melihat di Jalan Besar Tamrin Sudirman begitu lenggang gitu kan. Ini showroom nasibnya bagaimana? Showroom boleh buka nggak sih? Showroom tidak boleh buka, Pak. Tuh, apalagi showroom tidak boleh buka. Ya. Mau dilakukan secara online gitu ya. Saya dari grup WA sebelah mendapat info bengkel pun di beberapa kota ada yang diminta tutup total, ada yang dibatasi jam kerjanya, ada yang dibatasi kedatangan konsumennya. Jadi di dalam grup WA itu saya monitoring saja. Ada yang mengatakan jangankan dibatasi kedatangan konsumennya, yang datang aja nggak ada separuh dari biasanya kok gitu. Nah ini kan karena melihat dunia otomotif kan tidak bisa hanya melihat dari angka penjualan melulu, tapi aftermarket kan juga harus disoroti juga, sekaligus dengan secondary marketnya, kondisi market bekasnya seperti apa gitu. Ini baru kita mendapatkan big picture-nya dari industri otomotif. Saya kira seperti itu. Kalau menurut Pak Bebin, tadi Pak Bebin juga bilang nggak bisa membayangkan semua bisa dilakukan dengan online. Ya. Beberapa waktu lalu saya juga sempat tanya langsung Pak ke agen pemegang merek ya, ada Honda, ada Toyota. Ya mereka sih hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah. Disuruh tutup, ya tutup. Oke. Terus tanya jualannya gimana Pak? Ya mereka sih bilangnya memanfaatkan kanal digital. Tapi kalau saya pribadi saya nggak yakin itu efektif Pak. Tapi kalau ada satu merek besar dia pede, tahun lalu kita udah melakukan ini, gitu. Jadi kita udah punya pengalaman nih jual mobil besar.
secara online, secara digital. Saya juga tanya sales gitu. Ya mereka ini memanfaatkan online semua Pak, gitu. Kanal-kanal Lewat medsos, online, gitu kan? medsos gitu ya. Tapi kalau mau test drive bagaimana? Ya dia jawab, kita bawain mobilnya ke tempat customer. Nah, yang tadi Pak Bebin bilang, apa mau itu si salesnya mau bawain mobil test drive ke rumah customer. Ini lagi penyekatan begini. Karena lagi PPKM, ceritanya bisa beda toh. Nah, iya betul. Itu yang coba saya bayangkan gitu ya. Ketika masa pandemi, sebelum PPKM maksud saya. Sebelum PPKM, saya mau ke bengkel aja segan gitu. Tapi bengkel memberitahu, Pak, ini sudah 6 bulan. Berapa kilometer pun yang kendaraan Bapak capai, bawa ke sini kami servis. Nah, itu hal yang sama saya juga dapatkan dari bengkel Lexus di Proklamasi. Iya. Ya, mereka sama. Pokoknya 6 bulan, mau kilometer berapapun, bawa ke sini kita servis. Oh, oke. Ya kan? Itu dengan segala keengganan, iyalah, kita ngerti harus memelihara. Nggak bisa didiamkan ini kendaraan. Apapun itu, motor maupun mobil. Ya kan? Nah, sekarang ketika urusannya adalah membeli kendaraan baru. Ini kan ceritanya lain. Maksud saya begini, apa iya segitu mepetnya tidak bisa ditundanya pembelian ini? Paham kan? Saya mencoba membayangkan, aduh, apakah segitu mepetnya sampai karena sudah punya nomornya si siapa? Nomornya si salesman gitu. Oke deh, kamu tolong kirim itunya, SPK-nya. Gampang. Lewat email. Ya kan? Tapi masa iya mau membeli mobil atau motor tanpa merasakan? Beda loh. Beda. Sentuhan, melihat langsung, duduk di dalamnya, kalau mobil duduk di dalamnya, seat position segala macam sampai jalan. Nah, sekarang pertanyaannya satu. Oke, kita anggap bahwa ada dealer yang punya salesman kelas 1 karena besarnya api semangat. Kan bisa begitu kan? Iya. Konsumennya mau terima nggak di rumah? Iya. Datang kucruk-kucruk. Pak, besok pagi ya jam 10 saya datang ke rumah Bapak. Datang. Berani masuk dalam mobil tuh? Iya. Sementara ketika PPKM diberlakukan, berita yang menghimpit kita begitu hebat bahwa yang terpapar itu dalam lingkaran yang begitu kecil di sekeliling kita. Ya. Kalau sebelum PPKM kita dengar, oh si Anu di Jogja positif. Oh si Anu di Jakarta Barat positif. Ya kita bantu doa ya, mudah-mudahan cepat pulih. Lah lingkarannya makin lama makin kecil. Sekarang datang itu mobil dengan salesman yang bersemangat. Kita berani masuk ke mobil itu atau cuma mau lihat dari jauh? Dari jarak 2 meter. Itu yang saya sulit mencerna bahwa segitu mepetnya si konsumen gitu ya. Begitu melihat sekarang kan banyak tuh launching digital. Wah, keren nih. Ini aku mesti punya. Ya. Oke. Terus mesti sekarang tanda tangan SPK-nya. Karena sorry, saya juga punya ceritaan, ada teman dekat sekali, teman kuliah, mengatakan, waduh, gua kepingin banget tuh, Bin, mobil itu. Tetapi kalau gua tanda tangan sekarang plus bayar DP sekarang, mobilnya April
dengan April tahun depan dengan harga tidak mengikat. Gila nggak katanya? Oh. Saya bilang, terserah. Yang gila lu apa salesman-nya, saya bilang. Ini cerita beneran gitu, bukan khayalan. Saya sampai wow. Ternyata kembali urusan semangat terhadap sebuah produk gitu ya. Ternyata bisa sebesar itu. Dia sampai membagikan foto-fotonya. Saya bilang, ini mobil fotonya bagus, gue jadiin wallpaper juga deh nih, gitu kan. Saya minta gitu. Kalau resolusinya bagus, tak jadiin wallpaper lah sini, saya bilang. Jadi ada memang yang seperti itu. Berarti kan ada, tetapi mau berapa banyak sih, gitu, yang seperti itu? Atau ya kembali lagi, nanti aja deh ya. Kita lihat setelah PPKM kan tanggal 26 mau dilonggarkan gitu ya. Ya, dengan catatan menurun. Dengan catatan menurun gitu. Ya. Apa mau tunggu bulan depan saja gitu? Ya. Yang saya tahu bahwa ada satu ciri khas konsumen kita, yakni ketika api keinginan belinya, memilikinya itu sedang besar, jangan ditunda terlalu lama. Itu dari pengalaman saya. Ya. Karena bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, kalau dia tidak mendapatkan, ini lagi-lagi pengalaman saya ketika masih dinas, tidak mendapatkan produk lain, itu bisa menghampiri dan menggantikan keinginan keinginan awalnya. Itu makanya saya pikir kalau disuruh tunda, ini tipikal konsumen Indonesia nih. Apa ia konsisten? Jadi sudah kepingin motor A, merek B gitu ya. Apa akan itu terus? Sementara tahu-tahu nanti datang motor merek C yang wah ini keren juga nih. Godaannya banyak, Pak. Imannya udah nggak kuat gitu. Ya, oke. Jadi ya saya pikir ketika PPKM akan berkepanjangan, terus terang saya sih agak khawatir terhadap penjualan industri otomotif gitu ya. Dan khawatirnya karena sebetulnya dari Maret sampai Juni ini kan rodanya mulai bergulir. Putarannya mulai menggelinding. Istilah kita di dunia otomotif RPM mulai naik gitu ya. Lah kok sekarang di ABS, di rem darurat. Emergency brake gitu kan. Apa yang akan terjadi? Ini agak sulit berdasarkan pengalaman, karena pengalaman sebelumnya nggak ada yang seperti ini. Terus terang, saya belum pernah ngalami sebelumnya yang seperti ini. Artinya gini, dulu kita pernah dihantam macam-macam gitu ya. Yang sekarang ini kan mendunia. Artinya sebagai produsen otomotif di negara kita, kalau dulu misalnya pasar domestik sedang ada masalah, penjualan turun, kita bisa istilahnya mencari pendapatan dengan ekspor. Nah, kalau sekarang mau ekspor kemana? Ya, jadi dulu bisa subsidi silang gitu Pak. Bisa masih bisa ada terobosan-terobosan. Ya, walaupun ini lumayan lah ada dolar masuk gitu loh ceritanya. Sekarang mau kemana? Dunia lagi sakit. Malah orang bijak mengatakan dunia ini sedang di-reset. Ya, yang menarik begini Pak Bebin. Ini kan kebijakan PPNBM yang tadinya sampai Juni kalau nggak salah. Diperpanjang sampai Agustus.
sampai akhir Agustus. Itu ya. ada apa sudah putus belum? Sepertinya Saya sudah. beritanya simpang siur gitu. Oke. Antara iya dan tidak gitu. Ya, anggap sudah Pak. Anggap udah, oke. Anggap sudah sampai dengan akhir Agustus ya. Insentif PPN 10%. Gimana? Halo? Saya tambahkan dikit mengenai. Boleh, silakan Pak Wahyu. Kebetulan kan kita ada beli kendaraan untuk di kantor. Jadi untuk PPNBM 0% yang 1.500 cc itu, ya. tadinya kan habis kan 31 Mei habis ya. Mei, ya. Kemudian tanggal 10 itu diperpanjang oleh Kemenperin. Ya. 10 Tapi waktu tanggal 10 Mei. Juni itu 10 Juni diperpanjang sama Kemenperin. Diumumkanlah bahwa ada perpanjangan untuk PPNBM 1.500. Nah, kebetulan mobil yang kita beli ini 1.500, jadi tadinya kita dapat 50%. Kemudian si salesnya bilang, wah Pak, kita nanti dapat yang 100%. Nah, tapi ditunggu sampai tanggal 20-an itu dia bilang lagi sama saya, Pak, maaf nih Pak, ternyata Kemenperinnya sudah, tapi di Menkyu-nya belum. Aduh. Itu yang saya dengar. Itu yang saya dengar Pak Wahyu. Makanya saya sampaikan pada teman-teman wartawan yang mengajak diskusi, yang minta pendapat gitu. Kuncinya di Menkyu. Menkyu sudah oke belum? Ya. Dan sama seperti di awal dahulu, kalau Pak Wahyu ingat, di sekitar bulan Oktober tahun lalu, nggak salah ya, Kemenperin ini kecepatan selalu. Dia terbangnya duluan gitu. Kemenkyu yang masih pegang Casio hitung-hitungan, belum bilang iya, beritanya udah kemana-mana. Nah ini yang berarti kejadian lagi dong. Ya, overlapping ya Pak. Ya dibilang overlapping. Yes or no-nya kan tombolnya ada di Kementerian Keuangan. Ya. Kemenperin kan hanya sebagai yang memohon. Gitu toh. Yang parah gini Pak, jadi kalau misalkan dia mau perpanjang insentif itu ya, kan kita punya waktu banyak tuh di bulan Mei. Kenapa sih nggak dibahas di bulan Mei, kemudian 31 Mei diumumkan, sehingga kalau logika saya ya, kalau orang showroom ya, sekarang kalau misalkan orang showroom dagang tanggal 2 Juni kepada konsumen, saya dagang mobil, kemudian tanggal 10 diumumkan, kita akan kasih insentif lagi, menjadi 100% sekarang. Itu kan bedanya 7-8 juta tuh. Beberapa mobil beda 7-8 juta. Nah sekarang kan yang pusing kan si showroom dong. Lah, saya udah jualnya 2 Juni, ini dapat insentif apa kagak gitu. Jadi uncertainty ini yang kacau antara departemen ini lebih banyak ngomong duluan, kemudian nggak bisa dieksekusi gitu. Ini yang jadi problem kita. Karena koordinasinya lemah, menurut saya, ya kan. Itu Pak Wahyu memberi contoh awal Juni. Waktu dari bulan Mei, awal Mei, ketika teman-teman wartawan menyampaikan kepada saya bahwa permintaannya tinggi, itu saya bertanya balik, tolong cek ke showroom. Ceknya apa? Sekarang kalau yang saya order itu sudah out of stock dan baru bisa di-delivery di bulan Juni, notabene bahwa refund-nya berakhir di bulan Mei akhir, ini masih berlaku nggak? Delivery-nya bulan Juni loh, saya bilang. Nggak usah jauh-jauh, lewat 2-3 hari aja. Masih bisa ini enggak? Ini berdasarkan apa, saya bilang, refund ini. Tolong
kamu sebagai media yang menggali ini supaya membumi gitu. Jangan teoritis, saya nggak butuh teoritis, saya bilang. Yang saya pesan, barangnya baru ada di bulan Juni. Saya, kan salesman tahu dong gayanya, selalu mengatakan, Pak, DP-nya Bapak ini, kalau perlu Bapak bayar penuh. Oke, saya bayar penuh, saya bilang. Yakin nggak bahwa yang di delivery di bulan Juni, saya masih mendapatkan fasilitas itu? Siapa yang bisa jamin? Nggak ada. Yang tidak jelas ini akan mempengaruhi industri ini. Itu yang apa ya, sebetulnya pergumulan kita dari waktu ke waktu sebetulnya itu lagi gitu. Dan cilakanya tadi, kalau beritanya terlalu dini sudah dikeluarkan. Karena apa? Hal itu akan membawa dampak negatif. Lah diberlakukannya kapan nggak jelas, tapi kan penjualannya udah slow down. Siapa yang nggak mau nunda? Dengan harapan, minggu depan dapat potongan kok. Minggu depannya tidak terjadi. Mungkin 2 minggu lagi kok. Bukannya malah mengganggu penjualan. Itu yang terjadi. Ya itulah industri otomotif kita ya terombang-ambingnya sebetulnya ya seperti hal-hal seperti itu. Terganggunya mungkin ini ya Pak ya, lebih ke penundaan mungkin. Jadi kan mereka akan menunggu nih momennya kapan dapat penundaan. Kalau hanya penundaan sudah kita bisa katakan kurang baik, tetapi masih oke lah. Toh. Ya. Kalau perubahannya itu berupa cancellation gimana toh? Oke. Iya kan? Kan tadi saya katakan kan, saya sudah ceritakan dari pengalaman saya sebelum milenium, itu ketika semangat si konsumen sedang besar, jangan sampai mesti tunggu terlalu lama. Hilang. Dan memang kita juga melihat bahwa momentumnya akan hilang. Berapa kali saya sudah melihat kejadian-kejadian seperti itu. Lalu gimana Pak? Ini kan soal showroom pada tutup dikategorikan sebagai sektor non-esensial. Jadi kita belum bisa kebayang apakah ini orang-orang beli mobil belum bisa nggak ngelihat wujudnya, nggak ngerasain posisi duduk, ngerasain feature-feature gitu ya. Ini kan jadi ya apa ya, dipukul rata kemarin, ini non esensial. Sementara kalau menurut pandangan kita prokes ketat ini kan bisa dimaksimalkan. Coba secara harian tuh berapa banyak sih yang datang ke showroom Pak? Untuk lihat mobil, apakah akan berbondong-bondong masyarakat? Rasanya enggak ya, kalau dealer tidak membuat suatu acara bazar atau apapun. Iya. Ya, itu. Acara launching atau apa. Ya, yang datang ke showroom kan mungkin apakah ya sampai satu keluarga 5 orang, 7 orang kan mungkin hanya mungkin 1 orang. Dan kalau sampai sudah datang ke showroom, kita sebetulnya dari sisi industrinya sebetulnya sudah bisa melihat bahwa 75% ini akan deal. Sayang kan? Iya betul. Kesempatan itu akan terbang begitu saja. Menghadirkan konsumen ke showroom itu sudah sudah suatu usaha yang tidak main-main gitu. Betul. Orang mau ngapain sih ke showroom gitu? Betul. Kalau tidak memang punya keinginan kuat untuk memiliki di luar pembahasan kalau memang ternyata dia tidak valid untuk produk ini gitu ya, itu lain lagi ceritanya. Tapi keinginan itu
Ya, ya. Kemauan itu sampai sudah bisa datang ke showroom itu sudah luar biasa. Dan itu jadi momentum, Pak ya. Momentum penting. Sementara saat ini terkendala pembatasan PPKM, disuruh tutup showroom. Nggak disuruh tutup pun sekarang. Untuk ke showroom itu yang seharusnya mudah kan jadi muter-muter. Mesti cari dulu nih. Ini disekat, jadi saya mesti ke kiri itu dulu, dia. nanti, nah gitu kan? Iya, iya. Ya, ya. Oke, oke. Oh ya, saya mau nanya ke Ahmad Garuda nih. Halo, Uda. Kalau dari sisi jurnalistik ya, udah menyikapi yang tadi ada koordinasi yang kurang antar departemen itu ya, di mana satu departemen udah mengeluarkan statement, oh nanti akan ada kayak beberapa waktu lalu tuh DP 0%, akhirnya diberitain dulu kan, saya ingat tuh di detik.com kalau saya pertama kali. DP 0%. Nah, sementara kan belum ada kebijakan gitu, yang belum ada putusan. Ketok palu lah. Itu belum ada ketok palu. Nah ini kalau dari jurnalis gimana tuh udah? Ini kan boleh dibilang ini ya, mempengaruhi orang-orang begitu baca, wah ini bakal ada 0% nih, waduh, oke, gak usah beli sekarang, nanti aja tunggu. Kalau saya sih ini apa namanya ngelihat bukan cuma di dunia otomotif aja ya, bukan cuma di industri otomotif aja Pak Bibin. Jadi baru-baru ini kita ini juga ada pengumuman itu dari Menko di Jogja soal perpanjangan PPKM sampai akhir Juli itu. Itu kita dengar sebelum pengumuman yang dikatakan Pak Jokowi tadi malam. Ditetapkan gitu. Pemerintah pusat. Gitu. Sebelum itu ada keputusan dari Jogja, terus simpang siur lagi. Malamnya Pak Luhut bikin lagi yang versi apa namanya, menteri-menteri dikumpulin gitu, terus bikin lagi preskon dan menyatakan bahwa PPKM ini belum resmi diperpanjang gitu, dan akan dipertimbangkan untuk diperpanjang, dan akhirnya diperpanjang bukan namanya PPKM darurat lagi, tapi dengan nama PPKM aja gitu, balik lagi kan, cuman aturannya tetap sama, melarang pergerakan dan ya masih membahasakan soal sektor esensial non esensial. Nah, ini sebenarnya yang jadi apa namanya, jadi pertanyaan besar ke kita gitu. Kenapa dikatakan sektor esensial dan non esensial itu dari sisi apa gitu? Apakah karena memang esensialnya orang karena itu adalah faktor misalnya dibutuhkan oleh masyarakat, atau misalnya karena fungsinya nggak tergantikan misalnya kan, karena kayak pasar itu kan kita nggak bisa bawa, nggak bisa tergantikan gitu loh. Jadi ya misalnya kita pengen belanja ini belanja itu ya memang harus ke pasar gitu kan. Nah kalau misalnya untuk di sektor otomotif apakah itu nggak kritikal, itu ya bagi pemerintah mungkin nggak kritikal, tapi bagi orang yang kerja di situ kritikal gitu loh. Jadi menurut saya memang harus ada ini lagi aturan lagi ya, karena ya seperti dikatakan sama Pak Bebin tadi, orang belanja ke showroom itu nggak bakal banyak juga ya, paling 2-3 orang yang memang akan mengambil keputusan untuk berbelanja gitu. Nah ini sebenarnya yang harus dan ya kan sudah ada contohnya untuk di sektor penerbangan misalnya, untuk transportasi. Ini kan menurut saya cukup berhasil karena di sektor penerbangan ini kan testing dan tracingnya itu lumayan ketat, dan perpindahan orang dari ya dari Jawa aja deh, dari Jawa ke pulau-pulau lain yang memang harus menggunakan pesawat atau kapal gitu. Itu memang apa namanya nih, deteksi atau perkembangan virus di luar Jawa itu nggak sepesat yang di Jawa gitu loh, karena ya memang pembatasannya di situ. Nah kalau kita tarik lagi ke belakang, berarti kuncinya sebenarnya di testing dan tracing gitu kan, testing dan tracing. Nah kenapa ini tidak tidak diberlakukan juga di
di industri-industri yang lain gitu, seperti di industri otomotif gitu. Ya. Misalnya orang mau ke apa namanya, ke event misalnya seperti yang dijelasin sama Mas Boy kemarin kan, yang kalau mau ke event ya disiapin testing sama apa namanya, metode tracingnya lah biar lebih jelas. Nah, soal kurangnya koordinasi ya memang yang seperti yang tanya nama Bung Anto, ya memang ini masalah yang ada di pemerintahan kita sih sebenarnya, karena ya bukan cuma di sektor otomotif aja yang kurang ini, di Kemenperin sudah keluar aturannya, lalu ternyata di Kemenkeu belum ada lampu hijau gitu kan ya. Memang bukan cuma di sektor otomotif aja gitu. Memang terjadi di hampir semua di hampir semua keputusan lah. Termasuk mungkin di siapa namanya nih? Kemenparekraf. Kemenparekraf ini kan lagi galak-galaknya juga mencanangkan untuk melakukan wisata gitu. Wisata secara domestik gitu kan. Menghidupkan produk-produk yang memang bisa menghasilkan apa namanya, menghidupkan ekonomi kreatif kita gitu. Tapi kan nggak sedikit juga kayak misalnya ajakan untuk datang ke satu tempat gitu untuk meramaikan event dan sebagainya gitu. Termasuk nanti yang awal Agustus ini akan dilaksanakan di Sulawesi Barat. Nah, itu ada event yang namanya seperti inilah, seperti Sunday Crash lah, tapi bukan dalam bentuk ini, tapi lebih ke pameran budaya gitu. Nah, ini kemarin itu saya baru ngeliat iklannya tuh, Kemenparekraf bikin lagi. Apakah ini memang sudah koordinasi dengan Satgas atau gimana? Ini kan kita belum tahu apa nanti pas lagi event terus ada pelarangan. Kayaknya nggak ya, berlaku umum sih, salah koordinasi itu berlaku umum Pak Bibin kalau saya lihat gitu. Ya, saya setuju sama udah ya, testing and tracing ya. Nih, tapi faktanya saat ini nih Central Underdeal MGK Kemayoran itu diharuskan tutup total selama PPKM. Ya. Padahal mereka sebelumnya sudah menjalankan prokes ketat. Tapi di satu sisi itu di Jalan Danau Sunter. Ya, sepanjang Danau Sunter tuh orang pada berkerumun gitu. Entah piknik, entah wisata, nongkrong segala macam. Nah, itu nggak ada penindakan tegas di situ. Gitu. Jadi kita ngelihat ini nggak fair juga nih, gitu. Si MGK udah menjalankan prokes ketat, tapi dia harus tutup total. Di situ ada 1.000 tenan. Ya, ada berapa orang yang mengandelin semacam pendapatan harian dari situ. Iya. Kan apa harus terjadi kayak di PGC Cililitan, servis HP di pinggir jalan gitu, sampai turun ke jalan. Ya kan? Kalau di sektor otomotif sih sebenarnya kalau untuk perbengkelan ya, ini saya rasa nggak semua hal bisa dilakukan di rumah gitu, walaupun banyak juga bengkel-bengkel sekarang membuka servisnya di masa PPKM, di masa pembatasan berkegiatan itu bisa melakukan servis. Tapi kan kembali lagi ke penyekatan ini gitu. Apakah mereka bisa lolos dengan alasan oh ya saya ada orderan dari rumahnya siapa misalnya dan saya harus ke sana gitu. Ya. Apakah bisa lolos? Itu nggak bisa, kemungkinan nggak bakal bisa lolos gitu. Apalagi kalau misalnya dia cuma bengkel yang biasa gitu, nggak ada jaringan di mana-mana. Oke lah, kayak misalnya bengkel yang mobil yang gede gitu kan, dia punya jaringan di Jakarta Barat, ada jaringan Jakarta Selatan, mungkin bisa mengalihkan servisnya ke tempat yang di mana konsumen memesan. Tapi kalau ketika di bengkel umum, ini yang saya rasa agak susah gitu, dan ya menurut saya sih akan mematikan potensi ekonomi nasional kita sih. Secara pelan-pelan ya memang harus dibikinkan aturan yang fair lah, seperti yang dibilang Mako Wahyu, untuk sektor otomotif, dan bukan mendasarkan ke ya sektor esensial dan kritikal oke gitu, tapi harus di breakdown lagi gitu. Esensial dan kritikal itu seperti apa gitu. Jangan sampai karena terbatas esensial dan kritikalnya kita malah nggak bisa melakukan apa-apa sama sekali, bahkan untuk untuk mencari nafkah pun udah nggak bisa gitu kan.
Karena nggak semua orang bisa melakukan mencari nafkah dari rumah gitu. Oke lah kalau misalnya sebagai jurnalis gitu masih bisa melakukan interview secara virtual gitu, termasuk ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi webinar seperti ini gitu kan, banyak bahan yang bisa diolah gitu. Tapi ketika orang yang harus misalnya untuk tambal ban aja misalnya harus keluar rumah, ini saya rasa nggak mungkin dilakukan secara virtual gitu. Iya. Tambal ban online udah pasti nggak bisa ya. Ya ini juga sempat kita bahas nih di yang talk show yang pertama bersama Pak Wahyu ya. Ini toko-toko disuruh tutup, ya otomatis kan nggak bisa melakukan, hampir tidak bisa melakukan apa-apa. Ya sementara kan masing-masing toko nih punya ini nih, ada cicilan ruko mungkin, cicilan rumah, ada tanggungan ke bank. Itu juga bank juga paling hanya nurunkan suku bunga aja, tapi berapa persen sih kan nggak signifikan. Ya pasti. Karena ini juga ya salah satu faktor yang mendasar kenapa PPKM itu banyak ditolak, karena ya aturannya memang tidak fair bagi banyak industri gitu. Bukan cuma industri otomotif aja sih, sebenarnya banyak industri yang terhalangi dengan itu. Makanya tuh kemarin di talk show yang pertama kita ambil kesimpulan, sebenarnya ini sektor bisnis otomotif selama PPKM masih bisa kita jalankan, asal ya benar-benar kita prokes kita kedepankan gitu. Ya ini akan menjadi tidak fair yang menurut saya dianggap sektor non esensial. Ya tadi yang di awal talk show ini kita ngobrol ya soal ada toko perabotan disuruh tutup, sementara sebelahnya ada kopi kenangan atau ayam geprek yang lagi promo gede-gedean, akhirnya ojek online pada ngumpul di situ berkerumun gitu. Meskipun tidak dine in ya, tapi kan datang pesan order berkerumun di situ gitu loh. Jadi sementara yang datang ke toko perabotan berapa banyak sih ya, atau ke bengkel gitu, apakah sampai membludak gitu, rasanya kan tidak gitu. Tapi saya penasaran sih sama pendapatnya Om Bebin mungkin soal esensial apa sih sebenarnya kita ini akan mempertahankan sektor otomotif gitu, karena kan ya menurut saya sih ini ya semua sektor usaha itu esensial gitu bagi orang yang kerja di situ. Ya, betul. Nah kalau buat Om Bebin mungkin ada masukan lah, atau mungkin saya lebih tepatnya nanya gitu, se-esensial apa gitu, karena kan dan apa solusinya mungkin kalau misalnya kita harus tetap ngotot bahwa bengkel ini harus buka, bengkel itu harus buka gitu, dan kira-kira ya mampukah kita melaksanakan itu gitu? Ya, kalau kita melihat industri otomotifnya, industri induknya, itu kita lihat bahwa saya lupa, industri otomotif itu penyumbang pajak nomor berapa untuk negara ini. Jadi kalau ditanya seberapa pentingnya, dari situ sudah kelihatan. Untuk negara ini, industri otomotif itu seberapa besar memberikan kontribusi kepada negara. Kalau dari sisi ketenaga kerjaan, satu merek saja, kalau kita melihat industri induknya aja, berapa ribu tenaga kerja yang diserap di situ. Itu baru industri induknya. Ya. Kita melihat sekarang supporting supplier yang mendukung industri induk. Ada berapa ratus atau bahkan berapa ribu industri kecil-kecil pendukung. Nah, ini yang sudah sulit untuk dihitung berapa tenaga kerjanya. Ini baru yang mendukung industri induknya. Nah, ketika wacana kita lebarkan lagi untuk aftermarket-nya, kita jangan lupa banyak sekali toko-toko spare part, depo-depo spare part yang menjaga supaya kendaraan ini masih tetap bisa jalan. Belum sampai bengkel, harus spare part.
Itu berapa banyak. Makanya akan asik ketika kita mulai membahas soal, sorry saya agak melebar sedikit, soal spare part KW misalnya. Kenapa kok marak sekali di negara kita? Ya karena ini urusan berapa ratus miliar perputarannya per bulan, per bulan. Mengerikan. Kalau enggak, ngapain susah-susah? Nanti kalau ketahuan ditangkap, masuk penjara, ya kan? Itu baru spare part-nya. Bicara ke bengkelnya. Jadi kalau kita bicara industri otomotif, dari hulu ke hilir, itu satu, masalah tenaga kerja, kedua, masalah berapa besar kontribusi terhadap negara, ketiga, kendaraan yang keluar dari showroom, itu 10 tahun lagi harus ada yang jagain untuk tetap bisa meluncur di atas aspal. Spare part-nya itu 10 tahun, kalau nggak salah, 10 tahun sejak diberhentikan produksinya, harus dijamin keberadaan spare part-nya. Bisa dibayangkan. Toko spare part-nya masih jalan, pabriknya sudah berhenti. Produk ini udah nggak bikin, tapi spare part-nya masih jalan terus. Bengkelnya, jangan ditanya. Mungkin bengkel resmi udah males. Sudah mulai ngurusin model yang lebih baru lagi. Ya. Bengkel yang dulu pernah kerja, misalnya dulu pernah kerja di bengkel Isuzu, sekarang udah pensiun, saya buka kecil-kecilan di rumah, halaman bisa masuk 2 Isuzu, dandanin. Siapa yang nggak seneng datang ke situ? Murah. Soal pengalaman, jangan tanya dulu dia kerja puluhan tahun di Isuzu, gitu. Atau di Honda, atau di Toyota. Kan banyak yang seperti itu. Bapaknya dulu ini, anaknya nurun, habis lulus STM, ikut nolong. Jadi kalau ditanya seberapa pentingnya, penting. Kalau bengkel dianggap nggak penting, ini yang saya bilang salah kaprah. Mobil si Bebin boleh saja tidak jalan karena PPKM. Bebin kepentingannya apa? Ngeluarin mobil atau ngeluarin motor. Ya kan? Ya. Sekarang bagaimana dengan industri logistik? Saya yang diem di rumah, setiap hari ada aja paket datang. Kan kita order. Yang tadi saya cerita, saya butuh kaos, pesen kaos. Besok udah datang kaosnya. Datang naik apa? Ya diantar pakai motor. Nah itu motor kalau sampai rusak, dia bisa nganter enggak? Ya. Dia mau jalan kaki nganter ke rumah saya? Enggak kan? Terus bengkelnya tutup. Kalau dia oprek sendiri, kalau bongkarnya dia bisa. Pasangnya lagi? Enggak bisa. Enggak ada yang nganter tuh paket. Ya. Kemarin saya pesan buah dari Jawa Timur. Masih bisa datang? Kan berarti kan ada truk yang datang, yang masuk ke Jakarta. Kalau truk itu butuh servis, ya kalau ganti oli aja kernetnya suruh masuk kolong. Biar kecipratan oli bodo amat, pokoknya lu ganti oli. Kalau ada yang rusak, emang bisa didandani sendiri? Belum tentu, bengkel suruh tutup. Gimana? Jadi kalau sampai dipertanyakan seberapa pentingnya bengkel, ya penting. Kecuali everybody, nggak ada catatan pengecualian, semua stay at home. Ya mungkin kita kembali ke zaman ini aja udah, kalau mau ini jangan pakai kendaraan, suruh jalan kaki. Kan kira-kira gitu, supaya nggak jauh-jauh amat radiusnya gitu. Inilah kalau kita pikirkan seperti apa pentingnya industri otomotif di sebuah negara. Dan notabene dalam hal ini yang kita sedang bahas adalah di negara kita. Itu baru yang darat loh.
Kita belum bicara yang udara, kita belum bicara yang laut, ya kan? Di Kalimantan misalnya, yang kendaraan sungai. Jadi masalahnya kan negara kita ini luar biasa besarnya. Kita jangan pernah berkecil hati. Indonesia itu luar biasa besarnya. Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, itu lebarnya sama dengan benua Amerika. 14.000 pulau dengan 250 sekarang juta manusia yang saling berhubungan. Dan dengan kemajuan teknologi digital, sekarang mudah sekali. Saya mau pesen bumbu Padang aja saya bisa pesen ke Padang kok. Dalam 2 hari sampai itu bumbu dari Padang. Saya udah lakukan itu. Nah itu bumbu kan nggak jalan sendiri. Berapa banyak yang dilibatkan mulai dari si pembuat bumbu sampai ke airport di Padang gitu ya. Kemudian naik kargo turun di entah di Halim, entah di Soekarno-Hatta, terus ada kendaraan darat lagi sampai ke base. Sekarang kan dibagi-bagi tuh base-nya kan. Di Jakarta Timur, Jakarta Pusat aja dipecah lagi beberapa sektor, baru diantar. Saya kan kalau orang nganter paket kan saya lihat, Mas hari ini banyak ya Mas? Iya Pak, pakai motor itu kan. Ada yang pakai kayak motor roda 3 itu, IR. Iya. Nah, itu kan semua harus dipelihara. Ya, betul. Harus dijaga untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Bagaimana kalau dipertanyakan seberapa pentingnya otomotif di negara kita? Soal esensial sama kritikal itu tadi ya Pak ya? Iya. Nggak bisa dianggap ini. Kalau kita bicara soal solusi realnya gitu. Kalau kemarin kan sempat kita obrolin sama Om Boy dan Ko Wahyu juga soal solusi real gimana agar industri otomotif ini bisa tetap muter gitu di masa PPKM gitu. Apakah cukup dengan testing dan tracing itu tadi atau misalkan harus ada kebijakan tambahan lagi? Kalau menurut Pak Bebin gimana Pak Bebin? Saya pikir kebijakannya harus ditinjau ulang. Siapapun yang bisa berkomunikasi dengan Kemenperin yang nanti berbicara dengan koordinator, mungkin dalam hal ini Pak Luhut, gitu ya. Tapi kan dari Kemenperin nih, karena industrinya kan ada di dia kan, Iya. untuk menjelaskan bahwa hal ini tidak bisa disederhanakan dalam memilah-milah itu antara esensial atau tidak gitu. Karena ya tadi walaupun dihimbau masyarakat untuk stay at home, untuk bekerja pun dari rumah, tapi ada bagian-bagian di mana tetap harus bekerja untuk mendistribusikan, tidak bisa dihentikan. Saya melihat menjadi potensi yang luar biasa. Ya. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau setahu saya logistik sih termasuk yang esensial sih. Tapi kan harus didukung toh. Betul, pendukung kan harus didukung. Ya. Dia kan nggak bisa berdiri sendiri juga. Betul. Kamu mesti didukung. Who is going to maintain? Yang maintain siapa? Kalau sekarang supir mau dilatih merangkap menjadi mekanik, kapan jadinya toh? Ya. Iya kan?
Jadi supir sama kernet boleh bongkar ban. Tapi tadi yang simpel tadi, emang dia bisa nempel ban? Ayo. Iya. Bongkarnya bisa, nambalnya bisa enggak? Ya. Jadi kesimpulannya dari Pak Bebin ada solusi, kebijakan harus ditinjau ulang. Ya, Untuk industri ini gitu, jangan terlalu disederhanakan. Oke. Jangan disamaratakan lah ya. Iyalah. Sementara tadi dari Uda ada ini ya, testing and tracing ya Uda ya. Testing and tracing ya harusnya jadi dimaksimalkan lah, karena kenapa ya, ini kita udah ngelihat gitu, karena perkembangan penyebaran COVID di Pulau Jawa, Jakarta dan Sumatera itu ya nggak sebesar di Makassar, terus di ya kota-kota lain lah, di pulau-pulau lain lah selain di Jawa dan Bali ya. Memang secara penduduk juga mereka di sana kurang padat, terlalu banyak gitu loh, nggak sebanyak di Jakarta, Jawa gitu loh. Tapi kan walaupun seperti itu keramaian itu tetap ada gitu. Jadi kalau menurut saya sih sampai sekarang malah di Makassar itu seperti seolah-olah udah nggak ada yang namanya COVID itu, nggak ada gitu, karena di mal-mal itu ramainya minta ampun. Ini pantauan dari teman-teman yang di sana, teman-teman jaringan kontributor yang ada di sana itu ya seperti itu gitu. Jadi untuk menyamaratakan ini ya perlu beberapa aturan tambahan seperti ya tracing dan testing, lalu menurut saya ya kalau pembatasan orang yang itu, saya sepakat dengan usulannya Om Wahyu itu, pembatasan orang yang berada dalam satu ruangan itu harus misalnya maksimal 3 orang. Ini memang sudah diatur, tapi kan pengaturannya hanya untuk yang tadi dikatakan esensial dan non esensial itu gitu. Ya menurut saya sih nggak terlalu ini lah. Harusnya perusahaan-perusahaan yang memang berkaitan antara satu sama lain untuk membuat perekonomian berjalan ini ya memang harus dibuatin aturan tambahan gitu. Kalau untuk ya pencarian informasi juga nggak gampang ya, karena apalagi kita udah berurusan dengan pemerintah misalnya, atau pemerintah birokrasi yang tidak memberikan akses untuk press conference virtual dan sebagainya, dan kita harus mengejar secara manual. Nah, ini juga jadi masalah untuk kerja-kerja jurnalistik. Jadi bukan cuma dari sisi sektor otomotif aja gitu. Kemudian ya kadang-kadang kita sama seperti yang dikatakan sama Pak Bebin, ketika orang konsumen mau membeli mobil karena ini investasi yang gede ya harus melakukan mencoba gitu. Nah kita sebagai jurnalis kan kadang-kadang juga kita harus melakukan pengetesan gitu. Nah untuk melakukan pengetesan ini kan kita butuh lokasi apa, lokasi ini, lokasi itu gitu, dan itu dengan masa pembatasan pergerakan ini ya agak susah juga gitu. Jadi untuk melakukan ulasan dan review produk hanya kalau melihat kalau cuman review secara by data aja sih bisa, tapi kan kalau urusan feeling ini akan berbeda, apalagi kalau misalnya kita bicara soal seat position ya seperti yang dibilang Pak Bibin tadi. Terus kayak misalnya cocok nggak sih buat tubuh orang Indonesia gitu dengan tinggi 160 kebanyakan 170 gitu kan. Nah ini kan harus dirasain langsung gitu, gimana kalau nikung, gimana kalau ini ya. Itu salah satu tantangan yang paling besar juga buat jurnalis ya. Kenapa? Makanya sekarang liputan-liputan soal test drive dan sebagainya ya harus lebih pilih-pilih lagi gitu, dan kebanyakan beberapa APM juga memberikan kesempatan secara sendiri-sendiri gitu. Cuma kan tetap aja nggak maksimal kalau misalnya pergerakannya dibatasi gitu. Itu aja sih. Oke, jadi ini sih udah dapat kesimpulan sih.
Jadi tadi Pak Bebit bilang dengan ada PPKM ini, jadi imbasnya adalah momentum yang hilang ya Pak ya untuk pembelian kendaraan ya. Momentumnya bisa hilang karena orang nggak bisa datang ke showroom, gitu ya Pak Bebit. Ya. Karena kan orang perlu datang ke showroom, perlu lihat wujud mobilnya, ya. Sementara untuk menghadirkan mobil tes ke rumah konsumen juga pastinya ada kendala ya. Apa nggak seideal customer datang ke showroom, begitu Pak ya. Lalu menurut Pak Bebin, bengkel ini penting. Mungkin bengkel dan industri pendukung otomotif lainnya ini penting ya Pak ya. Nggak bisa disamaratakan dengan yang atau dianggap non esensial gitu. Karena ini merupakan esensial juga, begitu ya Pak Bebin. Lalu tadi ada solusi toko spare part jangan lupa. Ya, toko spare part ya. Ya ini makanya dengan ada central underbill tutup juga masalah besar. Masalah besar. Masalah itu. Itu, oke. Nah ini tadi kita ada semacam solusi ya. Mungkin hampir sama dengan yang talk show yang pertama, yaitu testing dan tracing ya. Mungkin bisa maksimalkan di situ ya. Dengan diperlukan beberapa aturan tambahan ya. Seperti misalkan orang bisa tetap datang ke showroom, tapi harus ada pembatasan ya. Mungkin nggak yang dalam jumlah banyak gitu Pak ya. Supaya Saya ini melihat kalau dalam kaitan showroom dan bengkel itu masalah disiplin. Oh. Oke. Disiplin. Artinya bagaimana menjaga disiplin agar prokes itu betul-betul dijalankan. Kalau memang ruang showroom segitu dianggap hanya boleh menerima 5 orang katakan, ya udah disiplin 5 orang. Bahwa sekarang jaga jarak menjadi 2 meter, ya menjadi 2 meter. Kalau ruang showroom tersebut karena ruang tertutup, AC dan sebagainya, dirasakan berisiko tinggi terhadap penyebaran virus, mobilnya keluarin. Taruh di halaman depan, ruang terbuka. Oh, oke. Kalau Anda serius, berarti Anda kepanasan matahari nggak keberatan dong. Kan begitu. Ya. Ini yang saya katakan sebagai disiplin. Demikian juga urusan bengkel. Sampai ke toko spare part. Ya. Masalahnya gini, saya melihat bahwa masalah yang cukup besar di negara kita adalah masalah disiplin yang tidak dijaga, tidak dibudayakan sejak kecil. Kalau kita mengambil contoh di Jepang misalnya. Ketika belum ada COVID, kamu pilek sedikit aja, di Jepang sudah pakai masker. Mau naik kendaraan umum kan, udah pakai masker. Saya menjaga agar orang lain selamat. Pemikiran itu ada. Nah sama aja, kita punya kepentingan untuk datang ke bengkel, karena kendaraan saya perlu diperbaiki. Walaupun saya WFH, nanti ketika kantor buka, masa baru akan ke bengkel? Nggak sempat lagi gitu kan. Tapi supaya datang ke bengkel tidak mencelakakan montir yang ada di bengkel, tidak mencelakakan supervisor yang ada di counter depan, ya saya harus disiplin. Bengkel pun juga demikian. Setelah selesai dengan pekerjaannya, mobilnya didisinfektan untuk diserahkan kembali kepada, itu disiplin. Suka tidak suka harus dijalankan. Kan seperti itu. Jadi disiplin harus dijaga. Dan betul-betul itu ya susahnya kembali kepada diri kita. Ya. Mampukah kita menjaga keselamatan orang lain pada saat yang sama kita menjaga keselamatan diri sendiri? Itu.
Oke. Oke, Pak. Ya, cukup sulit tapi bisa dilakukan sih. Bisa. Tidak mudah saya tahu, karena bukan budaya kita. Betul. Apalagi, ya maaf, di luaran kita masih lihat banyak yang masih nggak pakai masker. Gitu. Iya. Ya. Gitu. Ya. Oke. Ya, ini kita udah dapat kesimpulannya, Pak Bebin. Udah, Garuda. Ya, nanti ini kami buatkan notulen. Rencananya nanti kami sharing ke teman-teman media juga. Ya, mana tahu dari hasil talk show kita ini bisa menjadi sebuah berita dan harapannya sih bisa didengar oleh instansi terkait begitu Pak, mengenai boleh dibilang keresahan kita ya di industri otomotif ya dengan adanya kebijakan PPKM ini Pak. Gitu. Dan kita udah ada solusi, memang tidak mudah, mudah-mudahan bisa dipertimbangkan oleh instansi terkait tersebut. Begitu. Bung Anto, mungkin saya nambahin ya, Ya, silakan. Kalau untuk namanya PPKM di kerja jurnalis itu sebenarnya yang paling susah untuk menerapkan itu. Kenapa? Apalagi kalau misalnya kita berburu hal yang misalnya penting banget, vital banget, apalagi kayak misalnya lagi pas sidang apa misalnya apa yang kasus tindak pidana korupsi misalnya kan, itu misalnya ada sesi doorstop dan sebagainya, atau mungkin yang di Kejaksaan Agung ini kan orang-orang wartawan, fotografer, kameramen itu umpet-umpetan mau nggak mau untuk mendapatkan gambar yang ini paling susah untuk melakukan jaga jarak, menjaga prokes itu salah satu hal yang paling ini gitu. Dan kemarin juga sempat ada isu soal pameran otomotif sebaiknya diselenggarakan seperti apa. Cuman karena udah ada contohnya waktu bulan 4 kemarin, ya mungkin akan dicontoh seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Anto. Ya, mudah-mudahan ya. Rencananya juga saya sih pengennya mengundang ini ya, penyelenggara pameran itu ya. Cuma kayak seperti dia sekarang lagi masih ribet lah untuk mempersiapkan ya. Gitu. Kan kemarin yang Gias kan rencana di Agustus, sekarang mundur ke September. Dengan catatan juga angka yang positif dari yang dikeluarkan Kemenkes ini menurun. Gitu. Juga, tapi sebenarnya yang jadi ketakutan itu kemarin sempat, karena penyelenggaranya juga sempat konsultasi sama saya soal gimana nanti prosedur jurnalis pada saat meliput itu. Memang satu hal yang paling susah seperti tadi yang saya bilang, untuk melakukan liputan langsung di lapangan. Sementara kalau tidak melakukan sesi peluncuran, misalnya press launch gitu, APM juga merasa wah ini kurang greget gitu, atau kayak gimana gitu. Jadi mau nggak mau memang mereka harus menyelenggarakan itu, tapi dengan aturan-aturan yang memang dibuat khusus secara ketat, misalnya memaksimalkan ya kalau udah liputan di hall ini nggak boleh pindah ke hall sana misalnya, kayak gitu-gitu. Ya, itu memang akan susah banget gitu kan, ya untuk mencari formulasinya gitu. Apalagi kemarin ya IMS ya, kita harus jaga prokes karena pandemi, terus juga bulan puasa. Waduh, itu juga berat sekali itu. Iya, makanya kan. Aduh. Ini juga ya kayak contoh tim saya ini, boleh saya bilang mereka ada penugasan liputan. Oke, katakanlah satu tim saya tugaskan untuk meliput ini, mobil ini. Saya boleh bilang mereka bertaruh nyawa gitu. Udah. Dan saya pun tanggung jawab kalau mereka kenapa-kenapa gitu kan. Betul. Dan kita juga kesulitannya memang ada narasumber yang nggak ingin ditemui, ya kita nggak bisa paksa kan. Oke, udah kita. Tapi kalau yang agak esensial untuk materi peliputannya yang nggak bisa via WA atau via online aja nih, ini yang jadi tantangan tersendiri. Gitu. Ya, iya. Oke, semoga kita berharap ini segera berakhir ya, pandemi menurun, lebih
palingan lebih menurun lagi. Kita berharap juga sadaran masyarakat meningkat ya untuk jaga prokes ya. Mengingat ini saya kayak lingkungan rumah saya ini banyak banget yang nggak pakai masker gitu. Waduh, saya sih hebat sekali nggak pakai masker. Ya. Kemarin aja ada sholat Id akhirnya diselenggarakan di rumah saya. Wah, gitu. Daerah Kebun Jeruk mah nggak berlaku toh. Apa itu masker? Nggak ada. Iya. Justru malah teman-teman kita yang kita anggap mereka pasti well proper nih, menjaga betul prokes malah terpapar ya. Gitu ya. Kayak ini baru aja berita Bang Ruli Sijabat ya dilarikan ke rumah sakit semalam, saturasinya menurun. Ada beberapa teman-teman lain yang di agen pemegang merek juga mengalami hal yang sama. Padahal kita yakin betul mereka pasti bukan orang yang abai, bukan orang yang teledor ya. Pasti mereka jaga prokes, tapi kena juga. Gitu. Apalagi kita udah yang kita mengharuskan kita ke lapangan gitu. Kan nggak mau liputan susah ya kan, penyekatan, ya masih jaga pandemi juga. Begitu. Oke. Ya ini maaf. Kering aja sekarang toh kerjanya toh. Ya, maaf Pak Bebin, ini curhat dikit aja lah soal kegiatan wartawan. Karena kan memang sulit. Saya yakin tidak mudah. Iya. Karena Anda berada di lingkungan yang tidak disiplin. Iya. Kalau sama-sama disiplin, rasanya terpapar itu ya masih bisa, tapi persentasenya akan kecil sekali. Ya, oke. Banyak yang mengabaikan, nganggap ringan dan sebagainya, ya susah. Ya, oke. Oke, baik Pak Bebin. Oke. Nah, udah 1,5 jam. Ini terima kasih sekali waktunya Pak Bebin. Terima kasih sekali waktunya. Ini kalau talk show kami ini akan berlanjut lagi di hari Jumat berencana. Nah, ini kami kalau yang seri ketiga ini kami menghadirkan toko langsung, bengkel. Memang dia benar-benar terdampak, harus tutup semuanya gitu. Juga pengen denger sih apa sih kesulitan dia saat ini, solusinya gimana, kita juga pengen dengar keluhannya gitu ya. Kita juga prihatin juga mereka nggak bisa beroperasi ya, sementara pegawai juga belasan, puluhan, ya kan? Harus gaji. Nah ini kan pusingnya pengusaha di sektor otomotif kan gini, sektor bisnis otomotif ya, tetap harus gaji pegawai, ya kan? Ya, padahal kerjaannya ada loh. Betul. Pekerjaannya menunggu. Bukan nggak ada pekerjaannya menunggu gitu kan. Betul, iya. Yang perlu diselesaikan gitu. Nah, belum lagi itu Pak, yang tadi saya singgung soal cicilan bank ya, mungkin ada cicilan rukonya. Ya. Kewajiban. Misalnya, bank nggak mau tahu gitu, bank paling hanya menurunkan suku bunga berapa persen, gitu, nggak signifikan gitu. Judulnya tetap harus bayar. Ini ya. Ya. Gitu dulu. Pak Bebin, terima kasih banget nih. Aduh. Thank you. Berbobot banget nih diskusi sama Pak Bebin. Jadi pandangan saya makin luas lagi di industri otomotif ya Pak. Mungkin kita bisa bikin talk show di kesempatan lain ya Pak ya, dengan tema yang berbeda ya Pak Bebin. Silakan. Oke, ya. Udah, terima kasih udah ya. Ya, teman-teman lain buat semua. Ya, teman-teman, terima kasih buat semua ya. Mas Reza, Poskota, Pak Zulfata Zainal, ya, teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.